Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Ka'bah adalah kiblatnya sholat umat muslim di seluruh dunia. Sebuah bangunan yang berada di Masjidil Haram dan menjadi tujuan haji umat muslim ini merupakan bangunan yang suci dan sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah, tepatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti apakah kisahnya? Dan peristiwa luar biasa apa yang terjadi sebelum itu? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kisah Nabi Ismail membangun Ka'bah dan asal nasab Rasulullah versi dari Calm Channel. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus. Dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putra Nabi Ismail yang masih bayi ke suatu lembah tandus tanpa air tumbuhan dan rerumputan, yaitu lembah Bakah yang kemudian dikenal sebagai Makkah. Namun mereka yakin Allah Maha Tahu yang terbaik untuk hambanya. Sampailah Nabi Ibrahim, istrinya dan bayinya di sana setelah menempuh perjalanan amat jauh. Dari Palestina ke Makkah kurang lebih memakan waktu 1 bulan naik unta. Kemudian Nabi Ibrahim mendirikan kemah seadanya dan tinggal di Makkah beberapa hari. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya di sana. Hatinya merasa tidak tahan, tidak tega meninggalkan istri dan anaknya. Namun dia tetap melangkah pergi berjalan ke depan. Di atas bukit yang jauh dari tempat istri dan anaknya ditinggalkan, Nabi Ibrahim menahan rasa sedihnya. Sungguh berat rasanya meninggalkan mereka di tempat yang begitu sepi, tanpa makanan dan minuman yang memadai serta tanpa seseorang yang menemani. Di saat inilah beliau mengangkat lengannya dan memanjatkan doa kepada Sang Khalik untuk keselamatan keduanya sebagaimana yang tertuang dalam surat Ibrahim ayat 37. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bersyiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sumber air dari hentakan kaki Ismail. Setelah kepergian Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail mulai kelaparan dan kehausan. Bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim pun sudah habis. Karena tidak tega melihat anaknya kehausan dan kelaparan, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari makanan atau minuman. Siti Hajar kemudian bergegas menuju Bukit Safa. Namun sesampainya di atas, Siti Hajar tidak menemukan apapun. Siti Hajar pun turun kembali menuju Bukit Marwah, namun tidak juga ia menemukan makanan atau minuman. Ia kemudian mencobanya lagi menuju Bukit Syafa dan Marwah lagi hingga 7 kali. Apa yang dilakukan Siti Hajar kini pun menjadi salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan umat muslim yang melaksanakan haji, yaitu syai. Siti Hajar pun kemudian kembali ke tempat Ismail yang kala itu sedang menangis sembari menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Dari hentakan kaki Ismail tersebut kemudian mengalirlah air dari dalam tanah. Siti Hajar kemudian berkata dalam bahasa Arab, Zamzam, yang artinya berkumpullah. Akhirnya Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Sumber air itulah yang kini dikenal sebagai air Zamzam yang tidak pernah surut meskipun jutaan haji meminumnya setiap tahun. Pembangunan Ka'bah. Beberapa tahun kemudian, sahabat beriman, Siti Hajar kedatangan rombongan suku Jurhum yang meminta izin kepadanya untuk tinggal di sekitar air Zamzam tersebut. Hingga kemudian ketika Ismail beranjak dewasa dan menikah dengan seorang wanita dari kelompok itu, dan Siti Hajar pun telah meninggal dunia juga di tempat itu. Sekian lama waktu berlalu, Nabi Ibrahim pun datang menjenguk Ismail. Saat mengunjungi Ismail, Nabi Ibrahim pun melihat Ismail sedang berada di bawah pohon yang sedang menajamkan anak panah. Kemudian sebuah pertemuan melepas rindu pun terjadi karena sudah lama tak bertemu.
Namun kedatangan Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar menemui anaknya, beliau juga membawa perintah Allah untuk membangun rumah Allah. Nabi Ibrahim pun lantas menunjuk ke arah tumpukan tanah yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Dan Nabi Ismail pun tanpa berpikir panjang mengikuti perintah dan ajakan Nabi Ibrahim. Akhirnya, ayah dan anak itu pun bekerja meninggikan pondasi Baitullah. Ismail mengangkut batu, sementara Ibrahim memasang dan menumpuknya. Keduanya bekerja dengan keras seakan tidak mengenal lelah, seraya berdoa seperti diceritakan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membangun dasar-dasar Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Akhirnya, pembangunan Baitullah selesai. Tentu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu tak seperti sekarang. Karena waktu itu belum beratap, tidak ada kiswah maupun aksesoris-aksesoris yang menghiasi Ka'bah seperti saat ini. Asal nasab Rasulullah. Nabi Muhammad SAW atau yang sering disebut dengan Khairul Khaliq atau makhluk terbaik memiliki nasab yang luar biasa sucinya. Nasab dari Muhammad SAW dipenuhi oleh orang-orang termulia dari generasinya. Tidak ada satupun dari mereka yang berperilaku tercela. Dalam sebuah hadis yang tertulis oleh Abi Ahmar bin Syadad, Wasilah bin Asqa mengaku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki Kinanah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy dan memilihku dari keturunan Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sungguh kisah yang luar biasa bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Calm Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya